Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yang mana kita sudah membahas dua poin tentang bagaimana kita bisa memuliakan sebuah ilmu, tentang dua poin penting bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kepada poin yang ketiga, al-maqidus salis. Ya, al-maqidus salis. Syekh mengatakan jam'u himmatin nafsi alaihi. Ya, poin yang ketiga dalam menuntut ilmu, dalam hadir di kajian, kita harus membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Kita harus membulatkan tekad dalam menuntut ilmu, harus semangat dalam menuntut ilmu. Ya, kajian itu ndak loyo, harus semangat. Ya, ndak ngantuk, ndak loyo, ya. Jadi harus semangat, baik itu gurunya maupun muridnya. Jadi sama-sama semangat gitu. Kita harus punya tekad yang seperti itu, ya, agar apa? Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut itu apa? Bisa tercapai. Kalau kita belajar males-malesan, kalau kita belajar ya hanya cuma bondo apa? Kuping, ya, maka itu nanti ilmunya segitu-segitu saja, ya. Oleh karenanya kita harus semangat, ya. Oleh karena ada tiga tipe orang di dalam kajian. Ini katakan para ulama, ada tiga tipe orang dalam kajian. Yang pertama aliman, ya, atau alimun, orang yang sudah tahu. Jadi orang sudah tahu isi kajian, yang sebelum datang kajian sudah tahu. Jadi dia datang kajian untuk refresh otak atau murojaah. Ya, misalnya anak ngisi di sini, ada ustadz siapa gitu yang datang. Ya, tentunya ustadz ini sudah tahu semua apa yang anak sampaikan. Ya, tapi beliau datang misalnya refresh otak, atau ya pengen ngumpul dengan kawan-kawan untuk menenangkan hati, mendapatkan keutamaan majelis ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua muta'alliman. Nah, kalau muta'alliman ini orang yang benar-benar pengen belajar. Dia dari rumahnya nyiapkan pulpen, nyiapkan buku catatan, pokoknya pengen belajar lah gitu, ya, muta'alliman. Nah, ada yang ketiga, tipe yang ketiga, ya semoga kita ndak, ya, mustami'an. Ya, kalaupun terpaksa tidak apa-apa. Mustami'an yaitu apa? Cuma bondo kuping. Ngaji ini apa? Ngaji kuping. Jadi nggak bawa pulpen, nggak bawa catatan, ya pengen ke rumah, ya, pengen denger aja, ya. Ya, jadi kita bisa melihat diri kita di mana kita, ya. Tapi ana harapkan kita semua menjadi orang yang muta'alliman, ya, di poin yang kedua, yaitu orang yang benar-benar belajar. Ya, kita semangat dan kita benar-benar belajar, niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi kalaupun kita tidak muta'alliman, ya mustami'an itu mending lah, ya, daripada ndak sama sekali. Oleh karena kata para ulama, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu atau seorang yang alim, kalau ndak orang yang belajar, kalau ndak ya minimal dengar tok gitu lah. Ya, tapi ya sekedar masa dengar tok puluhan tahun, kita datang kajian cuma masuk bondo kuping tok, ya kan ndak enak gitu. Jadi ilmunya nanti yang didapat itu saja. Ya, tapi kalau kita muta'alliman, benar-benar belajar, cari kebenaran, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hidayah. Nah, kemudian kita biar kita semangat atau bisa membulatkan tekad dalam menuntut ilmu, kita harus merealisasikan tiga hal. Yang pertama adalah semangat atas apa yang bermanfaat. Jadi apapun hal yang bermanfaat kita harus semangat, ya. Maka kapan saja seorang itu mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan bersemangat, ya.
Gini aja lah, contoh gampangannya. Antum ada peluang bisnis nih, ya. Ini kalau udah masalah duit antum ini seger, gitu. Ya. Itu manusiawi sudah. Ada peluang bisnis nih. Misalnya ada sekarang ini yang lagi laku, misalnya bisnis apa? Akik sudah nggak laku lagi. Apa bisnis apalah, ya. Peluang Mas, ada peluang besar, ya. Bisnis ini yang lagi booming. Misalnya bisa ketika kita sudah melakukan bisnis ini untungnya 1M. Ya, 1M Pak, bayangin, ya. Itu ya apa itu bentuknya 1M itu, ya. Kalau seandainya 1M itu uangnya 5 ribuan, itu berapa itu? Berapa sak itu? Ya. Itu antum bayangkan sendiri. Nah, pasti antum akan bersemangat untuk bisa cari untung, untuk bisa mendapatkan 1M itu pasti antum akan semangat. Misalnya datang pagi-pagi, apa? Semangat promosi, semangat apalagi? Semangat pokoknya memasarkan lah. Ya, sehingga bisa antum habis jualannya sehingga dapat untung 1M. Nah, begitu juga dengan ilmu. Kalau antum sudah benar-benar orang yang pengen mendapatkan ilmu, mencintai ilmu, haus akan ilmu, ya, sehingga ilmu itu bagi antum sesuatu yang berharga, maka antum akan bersemangat untuk menuntut ilmu. Apapun rintangan, antum harus hadir majelis ilmu. Ya, tidak peduli sudah. Ya, hujan rintik-rintik terjang. Yang penting anda bisa hadir majelis ilmu. Ya, capek, misalnya habis kerja, ya paling cuma pegel-pegel ya, keselio dikit, ya masalah, hadir, semangat. Ya, kemudian antum, ya mungkin masih pusing-pusing atau ya sedikit lah, tapi antum semangat, ya antum terjang sehingga antum semangat hadir, ya. Atau misalnya, ya apa namanya, istri menggoda, ya, ayo mas ke mall misalnya, sedangkan ada kajian rutin yang harus antum hadir. Wah, antum terjang sudah, nanti dulu ke mallnya, ngaji dulu, habis ngaji baru ke mall gitu. Jadi memang harus semangat, ilmu semangat, itu yang harus kita punyai. Kemudian yang kedua, senantiasa ya kita meminta pertolongan kepada Allah SWT, ya, karena tentunya kita ini lemah, ya. Kita lemah, kita tidak punya daya, tidak punya apa-apa. Oleh karenanya kita harus senantiasa terus minta tolong kepada Allah SWT, ya, agar senantiasa Allah SWT membantu kita untuk menggapai sebuah cita-cita yang mulia, yaitu menjadi orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, konsisten, ya, konsisten, istiqomah, dan tidak gampang nyerah, tidak lemah, ya. Udah, misalnya ini, udah susah lah. Ustaz susah, Ustaz suruh ngafal itu paling susah. Wis mundur wis kayak isa kajian-kajianan wis. Nah itu kadang nggak usah lama ya. Perjuangan antum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menilai seseorang dari usahanya. Adapun nanti hasilnya antum, ya. Yang penting antum usaha ngafal. Misalnya antum di sini misalnya ada halaqah tahsin. Kemudian diwajibkan setiap orang yang ikut tahsin harus hafal juz 30. Itu sudah antum sudah jungkir walik, sudah sampai aduh ngafal cara begini cara begitu sih ndak apal-apal. Ya Allah Ustaz wis ndak melok mana sudah nyerah, ampun sudah Ustaz. Ana baca amayat ta'asalun itu kok jebus-jebus tiba-tiba al-ikhlas Ustaz. Ya Allah, kok rasanya kok susah ya Ustaz. Ya, udah enggak usah nyerah. Terus lanjut, sabar. Karena yang Allah nilai itu usaha antum, bagaimana antum berjuang agar bisa mendapatkan hafalan itu. Mau antum nanti hasilnya iya cuma hafal trikul itu, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, enggak masalah, ya. Yang penting usaha antum untuk bisa menghafal satu juz itu. Ya, pengorbanan antum, apa yang antum korbankan, waktu antum, ya di sela-sela pekerjaan antum murojaah, memang betul-betul antum pengen, ya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala yang dinilai, ya. Jadi antum harus semangat, jangan lemah. Nah, dan ini ketiga hal ini terkumpul dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, semangatlah apa yang bermanfaat bagimu
dan senantiasa minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan cepat nyerah. Terus ya, sampai kapan Ustaz? Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Hakikat kita istirahat itu Pak, ketika kita menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kita sudah beristirahat. Sudah bisa leha-leha, sudah bisa enak-enak tidur nyenyak sudah. Kalau antum masuk surga, ahlan wa sahlan, enak sudah. Kalau sekarang itu waktunya kita nanam. Kita beramal terus, nuntut ilmu, beramal terus, berusaha ikhlas, berusaha untuk senantiasa minta tolong pada Allah. Itu terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Lalu nanti kita bisa merasakan nikmat kubur, kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita dimasukkan dalam surga Allah. Itulah hakikat kemenangan. Ya, faqad faza fauzan 'azima. Itulah orang kalau sudah menginjakkan kakinya di surga, dia telah meraih kemenangan yang besar. Itulah tujuan kita bersama. Tujuan kita bersama itu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Al-Junaid berkata, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Ya, barang siapa yang menuntut, ya, tidaklah seseorang itu menuntut sesuatu ya dengan sungguh-sungguh dan kejujuran kecuali dia akan memperolehnya, kecuali dia akan mendapatkannya. Kalaupun dia tidak dapat semuanya, minimal dia dapat separuhnya. Ya, antum nih sudah berusaha duduk nyatet, ya, kalaupun antum tidak dapat semua ilmu, minimal ya sebagian lah nyantol, ya, sebagian wis, ya, meskipun ya 10% lah nyantol, nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Antum sudah berusaha bersungguh-sungguh, ya, berusaha sudah tidak ngantuk, ya, di majelis bersungguh-sungguh sudah, ya, dipersiapkan matang dan lain sebagainya, nyatet sudah faedah-faedah yang dikatakan. Insya Allah antum akan dapat ilmu, ya. Itu bagi yang baru itu ngambil bukunya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, ya. Ini perkataan yang sangat agung dari Imam Ibnu Qayyim, ya. Idza tala'a najmul himma fi dhalami lailil batala wa radifahu qamarul azimah asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, sebuah perkataan yang indah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, yang artinya tatkala tekad itu sudah muncul layaknya bintang yang bersinar di malam hari. Berarti tekadnya sudah besar, tekadnya sudah terang benderang, ya, bagaikan bintang yang bersinar di malam hari. Diikuti pula dengan kemauan yang kuat layaknya bulan yang mengiringi bintang. Maka hati pun akan tersinari dengan sinar Rabb-nya, ya, layaknya bumi yang menjadi terang dengan cahaya bintang dan bulan. Kalau kita sudah membulatkan tekad, kita sudah bersemangat, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Ada sebuah kisah, ya, yang sangat agung lah, ya, tentang kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu. Ini di di paragraf berikutnya disebutkan, ya, tentang kisah-kisah para salaf bagaimana dulu menuntut ilmu. Ya, ini kita akan singkat, ya. Yang pertama adalah kisahnya Imam Ahmad. Sudah kita singgung di awal tadi. Imam Ahmad itu, Pak, kalau pengen berangkat kajian, ya, itu sebelum subuh. Bayangin. Imam Ahmad itu, Allah kasih ilmu sebegitu banyaknya, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Itu menuntut ilmunya, Pak, kalau mau berangkat ke majelis itu sebelum subuh. Lah kita kebanyakan berangkat majelis kalau sudah adzan, kalau sudah ustadznya datang, ya. Wah, ini kita mau pengen jadi kayak Imam Ahmad, ya jauh, Pak. Ya. Imam Ahmad luar biasa, ya. Ya. Lalu ibunya namanya ya orang tua, ya. Orang tua itu sayang sama anaknya. Ditahan. Imam Ahmad ketika mau mau berangkat itu,
ya ditahan oleh ibunya. Ya udahlah Imam Ahmad, nanti saja berangkat ketika sudah adzan barulah berangkat. Oh. Kalau apa namanya? Kalau sebelum subuh kisik peteng ibaratnya. Karena dulu tidak ada lampu, Pak. Kalau sekarang sebelum subuh pun sudah padang. Ya, sudah banyak lampu, sudah apa namanya? Terang lah istilahnya. Tapi kalau dahulu itu gelap loh. Ya, nanti takut ada binatang buas, nanti takut ada apa namanya? Binatang-binatang yang besar yang akan menikam dan lain sebagainya. Atau nanti berangkatnya kalau sudah matahari sudah muncul baru berangkat. Ya. Tapi karena Imam Ahmad punya azimah, punya tekad, azam yang sangat kuat dalam menuntut ilmu. Ya, beliau ya apa namanya? Berusaha keras. Kemudian kisah yang lain, ya. Kisah yang lain. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Beliau menghatamkan Sahih Bukhari kepada gurunya Ismail Al-Hiri dalam 3 majelis. Ya, dalam 3 majelis, 3 hari. Ya. Sahih Bukhari itu ada sekitar 7.500 sekian hadis. Sahih Bukhari ada sekitar 7.500 sekian hadis. Ya. Itu Sahih Bukhari. Itu kalau bil mukarrar, kalau hadisnya itu pengulangan, dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan ada 4.000 hadis. Itu diselesaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam 3 majelis, 3 kali saja. Ya. Bayangin. Dan 1 kali majelisnya itu, ya, majelis pertama dan kedua dimulai dari setelah sholat maghrib sampai sholat subuh. Bayangin antum. Ya. Ulama itu belajar kayak gitu, Pak. Dari habis maghrib nih, nanti subuh ini kuat mereka. Ayo kita coba gimana coba? Ayo kita coba nih. Berani enggak? Ya. Pasti belum jam 8 itu sudah khusyuk menunduk. Ya, bismikallahumma amut wa ahya. Itu kita, Pak. Bagaimana kita akan meraih ilmu sebagaimana mereka gitu. Oleh karena mereka layak, Pak, mendapatkan ilmu sebegitu banyaknya, sebegitu dahsyatnya. Karena memang cara belajar mereka itu sungguh-sungguh begitu gitu loh. Habis maghrib sampai subuh. Bukan hanya itu lagi, ya. Dan majelis yang ketiga, ya, dari waktu duha sampai subuh lagi. Bayangin. Majelis yang ketiga. Jadi majelis yang 2 hari itu dari maghrib sampai subuh. Ya, terus mulai lagi maghrib lagi sampai subuh. Majelis yang ketiga ini mulai waktu duha, ya. Biasanya memang mereka itu di waktu duha itu para ulama termasuk yang ana saksikan guru-guru ana itu mereka biasanya tidur sebentar. Sebelum atau ketika sudah matahari sudah naik, mereka itu tidur sebentar. Saya pernah menyaksikan, ya, guru saya itu di Mesir, Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Itu ketika sudah syuruk, ya, kemudian beliau sholat duha, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian beliau tidur sebentar. Itu ketika itu beliau di masjid. Makanya saya tahu beliau tidur sebentar. Kalau tidak salah itu entar 5 menit kalau nggak salah. Ya, bayangin antum. Tidurnya cuma 5 menit. Amale wake. Beramalnya banyak. Kalau kita, ayo. Tidurnya yang banyak, amalnya sedikit. Itu kalau ulama gitu, Pak. Mereka tidur sebentar, ya mereka tahu hak apa namanya tubuhnya. Akan tetapi porsinya sedikit. 10 menit itu sudah cukup bagi mereka. Yang penting merebahkan badan, kemudian ya apa istilahnya keteliyip sedikit lah, ya. Tidur sedikit. Habis itu lanjut lagi ngajar, lanjut lagi apa namanya belajar murojaah dan lain sebagainya. Ini dari waktu duha, ya, sampai waktu subuh. Ya, paling istirahat ya waktu-waktu sholat itu. Ya, terus makannya kapan, Ustaz? Wah, kita yang dipikirin makan itu aja. Ya, para ulama itu makannya sedikit ya, ikhwah. Makannya sedikit. Oleh karenanya mereka enggak ngantuan. Nah, kalau kita ngajinya sedikit, makannya banyak. Kalau ngaji ngantuk. Itu kita ini. Makanya ilmu kita ya sedikit. Pantes lah, gitu loh. Ya. Apalagi sebelum ngaji sudah disiapkan jajan itu sing akeh gitu. Harusnya kalau orang ngaji itu yang disiapkan itu kitabnya, bukunya itu apa gitu loh. Itu kalau orang ngaji beneran. Ya jajan nggak apa-apa lah, itu tambahan enggak, Pak. Tapi di kita ini kebalik, Pak. Jadi konsumsinya yang disiapkan dahulu. Ya. Ilmunya enggak masuk, makanan itu sing masuk. Ketika pulang yang didapat wareke, ilmu nih ndak ono. Nah, itu loh yang kita, itu kita ini.
Maka kita ini harus introspeksi diri. Ngaji kita ini banyak salah nih. Makanya kita ngaji terus agar kita itu bisa benar, ngajinya itu kita ini benar. Ya. Ya, oleh karena kita harus dengar kisah-kisah para ulama dahulu agar kita ini ngono yo ngajine para ulama itu. Jangan antum pikir ulama itu menghasilkan karya yang begitu banyak, itu ngajinya biasa-biasa kayak antum gini yo, ndak. Gitu loh. Bahkan dari subuh itu loh, dari subuh sampai maghrib itu, bayangkan. Ya, itu ulama ya kawan. Kemudian ulama yang lain ya, wakana Abu Muhammad ibni Tabban ya. Abu Muhammad ibnu Tabban ya, awal ibtidaihi yadrusu laila kullahu. Beliau ini semalam suntuk belajar. Semalam suntuk. Bayangin ini kuah. Beliau ini Abu Muhammad ini semalam suntuk belajarnya. Ya, fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraah bil lail. Nah, kemudian ini dilarang lagi sama ibunya. Ya namanya ibu itu loh, rasa sayangnya itu tinggi kepada anaknya. Le, ya cara gampangannya le, wis ta lah le ojo sinau tok le lho. Turu wis gitu loh. Kalau cara Jawane gitu. Wis ta lah ojo sinau tok. Mungkin beliau melihat matanya Ibnu Abu Muhammad ini sudah sayup ya karena kurang tidur, ya baca tok, belajar terus, menghafal. Kemudian ibunya melarang, sudah le, ya. Kemudian dilarang. Fakana ya'khudhu al-misbah wa yaj'alhu tahtal jafnah ya syai'in minal ani al-'azima wa yatadhahar bin naum ya. Kemudian dia itu disuruh matikan cempluk ya. Kalau dulu itu ulama itu ya belajarnya pakai cempluk ya. Bahasa sininya cempluk juga tak? Apa sih? Yang pakai air minyak tanah itu loh. Hah? Oblek lah ya, lampu itulah. Ya nggak ada lampu listrik kayak gini terang-terang padang-padang ini nggak ada dulu. Ya. Pakai minyak tanah, ya. Pakai bensin atau minyak tanah? Ya minyak tanah ya. Kalau bensin kobongnya. Ya, pakai minyak tanah. Ya, jadi dulu belajarnya kayak gitu. Ketika dilarang Abu Muhammad ini dilarang sama ibunya, ya udah Abu Muhammad tidak bantah. Ini lihat nih. Ini pelajarannya harus kita ambil. Ya. Abu Muhammad tidak bantah ke ibunya, sekalipun tidak bantah, sekecap pun tidak bantah. Abu Muhammad nurut ketika ibunya menyuruh, wis talale patenono turuo gitu loh. Nah Abu Muhammad ya udah dimatikan, beliau tidur. Abu Muhammad nih, padahal tidak tidur, tapi pura-pura tidur. Kemudian nunggu ibunya sudah tidur terlelap, beliau bangun lagi, ya beliau bangun lagi belajar lagi, disumet lagi belajar lagi. Sampai subuh itu ulama itu. Tapi tidak bantah. Ini pelajaran yang berharga loh. Tidak bantah nang ibuke. Ya. Tidak bantah ketika dilarang. Kalau kita, ya, wis ta lah Bu, sampean ku ropo sih? Oh iki lho wong sinau ngono kok gak oleh. Kalau kita itu kayak gitu. Ya, bayangin. Kalau ulama tidak bantah iku. Kalau kita melakukan demikian kepada ibu kita meskipun kita belajar, tapi kita bantah orang tua, tidak berkah ilmu kita. Tapi ulama itu lihat, masih karena mereka orang berilmu, ya. Jangankan bantah, bilang omongan-omongan sedikit kepada orang tua yang naik sedikit itu sudah dosa. Apalagi bantah gitu lah. Dalam bahasa Al-Quran itu subhanallah. Ya, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian katakan jangan bentak mereka. Kalau kita suka bentak-bentak orang tua gitu, makanya dari mana ilmu kita berkah? Misal pamitan aja ke kajian itu kita juga harus dengan lembut ya, kuat. Ya, dengan lembut. Ya, jangan Bu, mati kajian Bu. Jangan kayak gitu, ya. Jangan kayak itu. Kita contoh para ulama kita itu. Kita contoh mereka. Para salafus saleh itu demikian. Mereka terus belajar, kemudian mereka juga berbakti pada orang tuanya, tidak menyakiti hati orang tuanya. Ini harus kita amalkan ini, ya. Kita harus amalkan demikian ikhwan, ya. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan fakun rijluhu au fakun rajulan rijluhu ala thara sabitatan
wa hammatu hammatihi fauqat suraya samiqah wala takun syabbal badani asyabal himmah fa inna himmatas shadiq la tashibu. Ya, kata saya Shalih Utsaimin memotivasi ke kita, jadilah orang yang kakinya menapak kokoh di atas tanah, kakinya di bumi tapi citanya, semangatnya di langit. Gitu loh. Semangatnya, cita-citanya menggapai langit. Ya. Janganlah menjadi orang yang berfisik muda, ini anak-anak muda. Orang-orang yang masih muda, ya jangan cuma fisik tok nom, fisik tok masih muda. Tapi tekadnya sudah tua. Ya, semangat loyo, kate ngaji rasa-rasen, males. Ya, padahal masih muda, masih kuat. Gitu loh. Jangan sampai kita seperti ini. Ya. Karena tekad yang jujur tidak akan menua, tidak akan beruban. Ini ibarat bahwasanya kalau tekad kita meskipun usia sudah tua, ya, tapi kalau kita punya tekad yang kuat, punya semangat yang tinggi, niscaya semangat itu terus akan berkobar di dalam dada-dada kita. Sehingga berapapun umur kita, kalau kita punya semangat ngaji, kita terus meskipun 60 tahun, 70 tahun, kita tetap hadir di majelis ilmu. Ya, tetap hadir. Kita jumpai di Masjid Nabawi itu orang yang mengikuti halaqah di majelis Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, itu usianya itu tua-tua, Pak. Ya, mereka semangat. Nyatat, Pak. Mereka bawa catatan, bawa kitab loh. Kitabnya penuh dengan catatan. Subhanallah. Ya, kadang kita yang muda-muda ini lihatnya itu iri. Begitu semangatnya mereka itu. Padahal secara umur, ya, ibaratnya kalau bahasa kita wis mambu lemah gitu. Tapi semangatnya mengalahkan anak. Ini yang harus kita iri dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Ya. Mereka nyatat semangat, duduknya paling depan. Ya, duduknya paling depan, hadir pertama. Anak lihat di depan, subhanallah, jenggotnya sudah putih-putih. Kadang melakukannya sudah bungkuk. Kita itu masih seger lah. Ibaratnya kita ini masih seger, enak gitu. Tapi ya semangat kita tidak ada apa-apanya gitu. Nah, ini lihat. Ya, ini yang terakhir ini. Poin yang terakhir ya, di pokok yang ketiga. Abul Wafa Ibnu Aqil. Abul Wafa Ibnu Aqil di antara orang yang paling cerdas ya. Ya, di zamannya. Beliau itu orang yang bermadhab Hambali. Ya, mengikuti fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Pernah bersenandung dalam umur beliau 80 tahun. Nih lihat. Abul Wafa Ibnu Aqil ya pernah mengatakan sebuah perkataan di usia beliau yang 80 tahun. Lihat. Usia beliau 80 tahun. Ya. Kita siapa yang 80 tahun di sini? Angkat tangan. Tak kasih hadiah. Ada di sini 80 tahun? Ya, ibaratnya kalau usia ya. Ibaratnya kalau usia umat Nabi 80 tahun ini wis bonus loh, Pak. Nah, kan akmaru ummati kata Nabi, ya, umur umatku ma baina sittin wa sab'in. Nah, antara 60, umur umatku itu antara 60 dan 70. Makanya 60 sudah siap-siap saja. Ya, 60 70 itu sudah waktunya siap-siap, Pak. Ya. Kalau lebih dari itu bonus. Itu pun yang dikasih bonus sedikit. Betapa banyak, bahkan sebelum 60 itu banyak yang meninggal. Makanya umur kita tidak ada yang jamin, Pak. Umur kita tidak ada yang jamin. Oleh karena kita terus minta kepada Allah SWT istiqomah dan diwafatkan di atas husnul khotimah. Itu yang kita minta terus kepada Allah. Beliau pernah mengatakan, ya, perkataan sangat bagus, masyaba azmi wala hasmi wala khuluqi wala walai wala dini wa karami. Kata beliau, tidak pernah ya beruban tekadku. Ini yang dimaksud ya beruban itu. Ya, dulu menunjukkan bahwasanya orang yang sudah beruban itu sudah tua gitu loh. Maka maksudnya itu tidak menua sebuah tekadku, tidak juga kemauanku, akhlakku, ya, tidak juga loyalitasku kepada agama Allah, tidak juga agamaku, tidak juga kedermawanku. Itu tidak akan menua, terus semangat, berkobar terus. Ya. Kata beliau, wa inna maghtadha sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Kata beliau, ya, yang berubah hanyalah warna rambutku,
ya, kata beliau. Warna rambut boleh berubah putih, ya. Karena rambut kan warna hitam. Nah, kalau sudah tua itu biasanya sudah putih rambutnya, sudah beruban. Hanya yang berubah itu hanya rambutku, tekadku, kemauanku, agamaku, loyalitasku, semuanya tidak berubah. Masih semangat muda, berkobar terus, ya. Dan kata beliau, uban yang tumbuh di kepala tak sama dengan uban yang melekat pada tekad dan cita-cita. Ya, hanya sekedar di kepala uban itu, tapi tidak ada pada tekad dan cita-cita. Tidak akan menua, terus semangat muda. Nah, itu ulama itu. Usianya 80 tahun, tapi semangatnya, tekadnya mengalahi orang yang 17 tahun. Subhanallah. Itulah di antara contoh-contoh yang diberikan oleh Syekh Shalih Utsaimin, ya, tentang bagaimana para ulama itu belajar, semangat mereka. Oleh karena mereka pantas mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ya. Oleh karena kita dengan membaca kisah-kisah mereka, semoga kita terpacu, ya, semoga kita terpacu agar seperti mereka, ya, agar seperti mereka. Kemudian poin yang keempat, al-maqidur rabi, ya, sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah, ya. Nah, setelah kita punya semangat, ya, semangat itu harus berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, bukan hanya semangat loh, ya. Jadi semangat penting, akan tetapi berdasarkan apa semangat itu? Al-Qur'an dan sunnah, ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, bahaya, Pak. Betapa banyak orang yang semangat, ya, baru hijrah, semangat, Ustadz saya pengen segera masuk surga, ya. Kemudian dia kebetulan mengikuti yang salah, ya, dibawa di tasnya bom, meledak, ya, diiming-imingi bidadari surga. Ini semangat yang salah, ya, bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, sehingga mengatakan bom bunuh diri, jihad dan lain sebagainya. Padahal ini jauh, ya, jauh dari hal tersebut, ya. Oleh karenanya, ya, ini menjadi poin yang penting agar kita tidak hanya semangat, tidak hanya modal semangat, tapi modal semangat kita berdasarkan apa? Al-Qur'an dan sunnah, ya. Kemudian, ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ilmu itu terbagi menjadi dua, ya, ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat, ya, ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat banyak, ya, seperti yang kita kaji ini sekarang, ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu syar'i bermanfaat. Semua ilmu syar'i, yang ilmu-ilmu yang tentang agama Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat. Baik akidah, fikih, ya, atau yang mendorong untuk mempelajari ilmu syar'i, atau alat-alat, ya, kalau disebut biasanya ilmu alat, ya, misalnya ilmu nahwu bahasa Arab, ya, ilmu tajwid agar bisa memahami Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, ya, ilmu shorof, ya, bisa baca kitab, ya, ilmu nahwu dan shorof misalnya, ya, ilmu alat lah yang mendorong, atau khodim, ya, dia itu membantu agar apa? Mempelajari ilmu syar'i, maka itu juga bermanfaat. Kemudian ada juga ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i, ya, ilmu yang paling bermanfaat setelah belajar ilmu agama adalah ilmu kedokteran. Ya, oleh karenanya, ya, kalau kita belajar ilmu-ilmu bukan ilmu agama, misalnya kita sekolahnya bukan pada bidang ilmu agama, sudah, bismillah sudah, ya, nanti antum niatkan, ya, ilmu-ilmu antum yang bukan di bidang agama itu bisa bermanfaat untuk agama Allah, bisa bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ilmu kedokteran, antum menolong orang, antum melakukan bakti sosial, itu amalan yang sangat besar. Kemudian ilmu apa lagi? Teknologi misalnya, ya, ilmu teknologi, ya, antum gunakan misalnya di media sangat bermanfaat, ikhwah, ya. Betapa banyak orang mengenal dakwah kita ini melalui media, jangan remehkan, ya. Oleh karenanya, kalau kita sudah mempelajari ilmu dunia, kita arahkan agar itu bermanfaat untuk agama Allah, ya, minimal bermanfaat di dunia, ya, untuk misalnya untuk mendapatkan sekedarnya untuk makan, menghidupi anak istri,
Akan tapi kalau bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Ya. Makanya nggak usah nggak usah seperti kayak istilahnya getun gitu, nggak usah, sudah ya, udahlah Ustaz, anak keluar sajalah. Kemarin ada jamaah kita ya di TNI gitu ngaji, kemudian udahlah Ustaz, anak betah jadi TNI ini, banyak maksiatnya ini, jadi mengajukan pensiun dini gitu. Jangan ya ikhwah, ya antum bisa berdakwah di situ gitu loh. Ya meskipun antum akan menghadapi rintangan-rintangan ya berupa pelarangan misalnya memanjangkan jenggot dan lain sebagainya, tapi antum bisa menggunakan itu untuk menolong dakwah. Ya. Misalnya antum bisa membantu misalnya perizinan sekolahan-sekolahan sunnah, bisa menjaga kalau ada kajian-kajian sunnah. Itu kan besar ya kawan. Itu amalan yang besar loh. Dah usah antum istilahnya dikit-dikit udah mau keluar saja, kecuali kalau antum sudah menggeluti hal-hal yang haram ya, misalnya profesi antum jadi dukun, ya wajib antum berubah jadi dukun, berubah untuk jadi bukan dukun lagi gitu loh ya. Tapi kalau selama antum itu profesinya sebagai hal-hal yang mubah ya, itu tinggal antum arahkan profesi antum itu bermanfaat untuk agama Allah, itu saja ya. Dan antum arahkan agar profesi antum bermanfaat dunia dan akhirat, tidak melalaikan antum dari kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ya. Itu yang harus kita perhatikan dalam masalah ini. Betapa banyak kita ini tidak cocok sedikit udah pengen keluar, sehingga nanti apa akibatnya? Keluarga kita ya, kemudian nanti dakwah kita yang kena. Itu baru ngaji sedikit sudah macam-macam, pengen ini pengen itu ya. Taib kalau pekerjaan antum haram ya, itu baru antum berusaha untuk bismillah keluar. Misalnya antum bekerja di instansi ribawiyah misalnya, atau pekerjaan antum misalnya menjual khomer misalnya, memang yang jelas haramnya jelas gitu loh, ada nas haramnya itu jelas, misalnya tidak bercampur dengan apa-apa. Kalau misalnya yang masih bercampur, misalnya jaga toko ya, bekerja jaga toko ya, misalnya toko itu toko bangunan ya masih tidak masalah gitu loh. Hal-hal yang halal, yang mubah, lanjutkan, teruskan pekerjaan itu. Nah di situ antum manfaatkan untuk berdakwah ya. Sebagian teman-teman karena saking semangatnya nggak mau anak Ustaz di situ ikhtilat, anak tidak mau sudah. Bos sering nyetel musik, anak tidak mau keluar sudah. Ya, padahal antum belum punya cadangan pekerjaan yang lain ya, sehingga anak istri antum terlantar ya, kemudian ikhwasifidin ya, dakwah antum yang kena nanti ya, pengajian antum yang kena gitu loh ya. Taib jika antum sudah atau sudah antum menyiapkan kalau mau resign dari kerjaan yang antum misalnya kurang nyaman ya, ada sesuatu yang mungkin haram, ikhtilat ya, misalnya bosnya suka dengerin musik misalnya. Taib, antum sudah merangkai misalnya, sudah punya ancang-ancang, antum sudah punya usaha sendiri, ya meskipun kecil-kecil itu tidak masalah, antum keluar dari sana, ya. Tapi ketika tidak ya ikhwah, ya, ketika tidak punya, belum punya siap-siap, ya, masih belum ada celengannya ono gitu loh, sehingga antum nanti istri antum kelaparan, antum tidak ada kerjaan, cari kerja sulit, dosa antum. Ya, menyanyiakan keluarga itu. Ya. Itu yang harus kita perhatikan ya, kawan. Ya, kemudian ada juga ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Ya, contohnya ilmu tidak manfaat, ilmu dukun itu tidak manfaat tuh. Ya, ilmu sihir, ya, ilmu sulapan itu tidak manfaat, enggak usah belajar wis. Ya, itu ilmu gorei wong. Ya, ilmu sulapan, ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu apa lagi. Wis banyak lah, ya. Ilmu-ilmu yang mengarah kepada hal-hal yang haram, ya, ilmu yang bisa membuat wanita jatuh cinta kepada kita, wah itu haram tuh, ya, itu biasanya diajarkan itu ilmu-ilmu pelet, ilmu, ya, waliyadzubillah, ya itu dilarang. Adapun ilmu yang bermanfaat semua, ya, itu kita dianjurkan untuk menuntutnya. Adapun ilmu-ilmu yang haram, ilmu yang tidak bermanfaat ini
ya paling minim hukumnya makruh, paling minim nih. Tapi aglabiahnya kebanyakannya hukumnya haram. Ya. Semisal hukumnya apa? Kalau hukumnya makruh itu ya ilmu-ilmu yang akan melalaikan lah. Melalaikan antum dari berzikir kepada Allah, melalaikan antum dari banyak amalan-amalan kebaikan yang lain. Misalnya ilmu bisa mengalahkan musuh di Mobile Legend misalnya. Nah, itu kan ilmu juga itu. Nah, tapi itu tidak manfaat ya, ikhwah. Ya. Nah, itu tidak manfaat. Ya. Atau ilmu-ilmu apa misalnya? Bisa apa? Ngalahkan orang main sekak. Nah, apa? Catur ya. Main catur gitu. Bahkan ada yang mengatakan itu tidak boleh, ya. Kemudian ilmu apa? Ya pokoknya ilmu-ilmu yang mengantarkan antum akan lalai kepada berzikir kepada Allah. Ya. Itu yang harus kita hindari, ya. Adapun hal-hal yang mubah, ya, hal-hal yang mubah, maka antum boleh melakukannya selama tidak apa? Melalaikan kewajiban. Adapun hal-hal yang mubah, ya, antum boleh melakukannya. Ya, seperti sekarang yang lagi musim goes. Enggak masalah antum goes sudah. Ya, dari sini ke Bromo sudah enggak masalah sudah. Ya, asalkan waktu sholat zuhur ya sholat dari masjid jamaah. Ya, atau kalau sama rombongan ya jamaah gitu loh. Jangan sampai antum naik gunung lali sholat gitu loh. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Misalnya hal-hal yang mubah, main sepak bola, futsal, itu kan hiburan, enggak masalah gitu. Ya, misalnya refresh lah, ngosok kajian tok Ustaz, ya sekali-kali lah, tendang-tendangan sikil lah istilahnya, bal-balan istilahnya kan, sepak bola enggak masalah. Asalkan waktunya sholat, ya sholat, gitu lah. Ya. Ketika dalam bal-balan itu ya jangan lupa berzikir kepada Allah. Misalnya enggak dapat bal, istighfar aja, astagfirullah ya. Enggak masalah ya. Enggak masalah ya. Itu yang poin yang keempat ya. Jadi ilmu yang kita tuntut harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bukan ilmu yang jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ilmu-ilmu yang misalnya kanuragan, ya saya barak ya. Kanuragan bisa kuat ya, disembelih ndak mempan ya. Ketika apa dikelindes truk ndak mempan ya. Tapi kalau sakit ke rumah sakit gitu lah. Aneh kan? Ya. Mereka itu, orang-orang yang seperti itu, kalau sakit ke rumah sakit gitu lah. Tapi menunjukkan seolah-olah dibacok tidak mempan. Ya karena setane yang menghalangi dia untuk sampai ke kulitnya itu ono setane itu, gitulah. Wis sudah permainan seperti itu, ilmu seperti itu ilmu penuh seton, sudah. Ya, ilmu nih syaitan sudah. Ya, tidak boleh. Ya kita melakukan hal-hal demikian. Ya bagaimana kita mengaku berbangga-bangga dengan ilmu kebal gitu. Sedangkan para sahabat saja ya, itu pengen mati di medan perang. Ya. Pengen mati di medan perang mereka itu ketika berjihad di jalan Allah. Kalau mereka punya ilmu kebal ya enggak mati gitu loh. Itu ya secara akal enggak masuk akal gitu. Ya, secara akal enggak masuk akal. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, poin yang berikutnya al-maqidul khamis ya, sulukul jada al-musilati ilaihi. Ya, kita menuntut ilmu ya, menempuh jalan yang menyampai pada tujuan. Jadi menuntut ilmu itu tidak sembarangan, Pak. Ono dalane. Ya ibaratnya kita ke Bromo tidak sembarangan liwat. Kita ke Bromo lewat Banyuwangi, ya salah toh. Kita membromo ono dalane lewat Probolinggo, lewat Pasuruan ya iso, lewat Malang wis ono dalane. Lewat Lumajang iso. Tapi kalau lewat Banyuwangi nandi, Pak? Katanya nang Bali ku, gitu lah. Nah, begitu juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada jalannya. Sudah diberi tangganya sama para ulama. Ya. Awakmu kalau pengen jadi ulama ya, menghafal Quran dulu, menghafal matan-matan kecil dulu, nanti baru belajar sarahnya, nanti baru naik tingkat, ya. Ya, jadi sekolah saja dari kelas 1 SD nggak bisa langsung daftar 1 SMA, Pak. Ada jalannya. Harus sampai kelas 6 dulu, SMP dulu. Nah, ilmu itu begitu. Ilmu itu begitu karena kenapa? Ya, karena kenapa? Ya, kalau tidak begitu, ya
Ta'amul kibar ya samus sighar. Ya, dikatakan para ulama, makanan orang dewasa bisa jadi racun bagi anak-anak, Pak. Ya, makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Antum sudah makan apa namanya? Bebek bakar. Ya, anak antum masih bayi, antum kasih bebek bakar. Yo enggak apa ya? Enggak kolu muntah, Pak. Jadi bisa jadi racun. Padahal itu halal loh. Bebek bakar halal, enak gitu loh. Tapi antum dulang ke anak antum yang masih umur 1 tahun, ya enggak masuk. Jadi anak-anak juga ilmunya yang mempelajari yang anak-anak. Nanti udah dewasa yang mempelajari yang usianya. Jadi seperti itu menuntut ilmu itu. Ya, kalau bahasa kita tadarruj, bertahap. Ya. Jadi antum pikir menuntut ilmu itu cuma daurah ini 1 hari sama besok antum dapat ilmu semuanya. Ya enggak. Antum pulang fatwa ada di ulama gitu. Ya enggak. Ada apa proses, ada jalannya tadarruj yang kita tempuh watulu zamanin. Kalau kata Imam Syafi'i, waktunya lama, Pak. Kita belajar sampai SMA itu butuh waktu berapa tahun itu? Ya. Berapa tahun? 12 tahun itu pun kalau munggah. Kalau enggak munggah kadang 15 tahun. Belum lagi kuliahnya. Itu pun kalau semesternya lancar. Kalau sampai jadi mahasiswa MA, mahasiswa abadi ayo. Berapa tahun lagi? Itu duniawi, bahkan akhirat, ilmu akhirat itu sampai tulu zaman. Maka Imam Syafi'i mengatakan tulu zamanin. Oleh karena para ulama itu ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, sampai mati. Ya, sudah adzan tak? Belum? Adzan? Ya udah, adzan dulu. Biasanya lanjut dulu atau sholat dulu? Hah? Lanjut dulu, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut dulu aja. Ya, nggak lama-lama lah, bentar aja. Insya Allah besok lamanya, ya, pagi. Ya, harus semangat. Kita belajar sampai subuh kan? Kan dari ulama kan? Dari ulama sampai subuh tadi itu.
Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi itu. Ya. Sehingga jadi ulama itu belajar sampai subuh, Pak. Ya, kita sampai poin ke berapa? Poin kelima. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu apa? Ada jalan yang ditempuh. Ya, tadarruj. Ya, antum ndak bisa ketika antum baru belajar langsung antum belajar tafsir atau bari gitu. Ndak, harus dari tafsir yang ya, misalnya tafsir Jalalain dulu, yang singkat, yang ringkas-ringkas. Tafsir Sa'di ya. Nah, baru nanti tafsir Ibnu Katsir, bertahap, Pak. Ya. Kemudian ketika antum belajar hadis juga begitu, ilmu hadis. Ndak bisa antum langsung ke Fathul Bari misalnya. Ndak bisa, Pak. Ya, antum harus belajar ilmu mustalahul hadis ya. Bagaimana hadis itu ya, sahih itu bagaimana, hasan bagaimana, dhaif bagaimana, harus tahu istilah-istilahnya dahulu. Kemudian fikih demikian, ya fikih demikian. Antum tiba-tiba belajar kitab yang misalnya, ya tidak bisa, Pak. Ya, jadi belajar itu bertahap dari bawah dulu, dari nol. Ya, belajar itu seperti itu. Ya, kalau misalnya belajar fikih madhab Syafi'i, itu dimulainya dari misalnya matan yang kecil, Safinatun Najah, Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kemudian naik sedikit Mukhtasar Al-Latif, naik lagi sedikit lagi ya Ghoyah wa Takrib, sarahnya Fathul Qorib misalnya, atau Kifayatul Akhyar. Agak sudah selesai, naik lagi ya ke Umdatus Salik misalnya. Selesai sudah Ustaz, naik lagi ya Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Sudah selesai Ustaz, naik lagi nanti ya misalnya ke syarahnya Minhajut Thalibin misalnya Kanzur Raghibin, atau syarah yang lain misalnya. Kemudian nanti naik lagi Ustaz sampai belajar gitu loh. Induknya mazhab Syafi'i. Jadi jangan langsung loncat, Pak. Ya. Cara cepat gitu. Enggak bisa. Ya. Cara cepat enggak bisa. Ya. Jalan pintas lah. Ya, jalan pintas gitu enggak bisa, Pak. Ya, karena menuntut ilmu itu bukan seperti kita jalan lewat tol, Pak. Enggak. Kalau lewat tol bisa cepat ya. Ya, awalnya 6 jam bisa sampai 1 jam misalnya. Ya, kalau menuntut ilmu enggak. Sudah ada jalannya. Ya wis, kalau pengen jadi ya lewati jalan itu gitu loh. Lewati tangga itu. Nah, kalau kita pengen cuma sekedar ewes bablas angine ya gak apa-apa lewat tol tadi. Ya, tapi enggak ada ilmunya gitu loh. Cuma ya bablas gitu aja. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Kata Syekh, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Faman laka jadah ya matlubuhu au qafathu alaihi. Wa man adala anha lam yatfar bi matlubihi. Wa inna lil ilmi tariqan. Nah ini, wa inna lil ilmi tariqan. Jadi ilmu itu punya jalan. Man akhta'aha dhalla. Siapa yang salah jalan, dhalla. Dia akan menyimpang, dia akan sesat. Walam yanalil maksud. Dia tidak akan juga menggapai tujuannya. Warubama asaba faidatan qalilah ma'a ta'abin katsirin. Ya, dia padahal sudah bertahun-tahun nuntut ilmu, tapi tidak tahu caranya, tidak lewat jalannya, cuma oleh kesel tok, tidak ono ilmune. Oleh karenanya tadi menuntut ilmu harus berdasarkan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak, dolla, sesat. Ya. Mondok lama, tapi yang dipelajari bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang dipelajari Injil misalnya. Ya, dolla, sesat. Ya, atau yang dipelajari ilmu-ilmu yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahamannya Khawarij, pemahamannya Murji'ah, pemahamannya Syiah misalnya. Ya, pesantren liberal misalnya. Ya, dolla, jalannya salah, sesat. Oleh karenanya harus diikat. Nah, menempuh jalan sing apa? Sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ala fahmi salafinas saleh. Ya, menurut pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya yang berjalan sesuai jalan mereka. Wah, itu jelas manhajnya. Nah, itulah manhaj salaf. Itulah jelas, tolak ukurnya jelas. Ya. Kudu apa jarene gurune, ya. Tapi
gurune, apa kata gurune, apa kata gurunya sampai ke Nabi. Nah, itu baru jelas. Ya, sanadnya jelas, ya. Kemudian itu faedah yang harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian ini ada faedah lagi, bagaimana memilih guru, ya, bagaimana memilih guru. Kalau tadi harus sesuai jalan, menuntut ilmu harus sesuai jalan. Ya, makanya itu jalannya tadi. Di antaranya misalnya mau menuntut ilmu ya ngafal dulu, ya. Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi. Ya, oleh karenanya kalau kita pengen mendalami sebuah ilmu, Pak, kita hafal, Pak, matan-matan kecil itu. Ya. Kalau kita pengen mendalami madhab Hambali misalnya, kita hafal Zadul Mustaqni, ya, fikih Hambali untuk pemula. Ya, kalau kita pengen mendalami madhab Syafi'i, ya udah kita hafal Alfiyatuz Zubat, Mandhumah Zubat, karena itu memang ditulis menurut madhab Syafi'i. Nah, kalau kita pengen hafal menjadi hafal hadis, ya udah hafal dari Arba'in Nawawi, naik lagi Umdatul Ahkam, hafal lagi nanti Bulughul Maram, ya, hafal lagi sampai Sahih Bukhari misalnya, ya, atau Al-Jam'u Bainas Sahihain, ya, mengumpulkan antara hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim misalnya. Jadi itu thariqahnya. Nah, kemudian setelah kita tahu thariqah, menghafal, kemudian belajar syarahnya kepada guru. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah gurune sopo, gitulah. Nah, bagaimana tipe gurunya, kriteria gurunya bagaimana? Yang pertama, ya. Yang pertama kita harus perhatikan ketika milih guru, ya, dia harus apa? Al-ifadah yang pertama. Gurunya itu mumpuni. Ya, berarti kalau mumpuni berarti belajari jelas, Pak. Ya, bukan yang gak jelas. Moro-moro wong senengane biasane di jalan, dadi misalnya tukang parkir, moro-moro kok dadi ustadz gitu loh. Nah, berarti kan gak jelas belajarnya dari mana. Tapi kalau memang dia jadi tukang parkir sambil mulazamah sama Syekh Utsaimin, ya jelas berarti belajarnya. Wah, ngajar, enggak masalah. Tapi kalau belajarnya enggak jelas, ya, misalnya biasa penggaweane nang pasar, gak ketok di majelis ilmu, belajarnya yo gak tahu nang Syekh sapa, nang ustadz sapa juga enggak jelas. Kok moro-moro ngisi pengajian lho, ya apa iki? Ya, harus dipertanyakan belajarnya nang siapa. Ya, oleh karenanya perlu kita tahu bahwasanya kalau kita pengen belajar pada suatu guru itu mumpuni, Pak. Mumpuni. Kalau mumpuni berarti belajarnya jelas. Ya, misalnya kalau formal, yo misalnya belajar yo nang Lipia, ya, STALI, STDI kan jelas, ya. Guru-guru ini jelas kan, dikenal gitu loh. Ya, atau misalnya kalau pengen yang agak luaran sedikit yo Madinah misalnya, atau ya Mesir atau yang Yaman misalnya, enggak masalah. Yang penting jelas gitu. Nah, mumpuni. Kemudian setelah itu sifat yang kedua, ya, mumpuni itu bisa jadi dia jelas belajarnya, kemudian dia juga menguasai ilmunya. Nah, kemudian yang kedua sifatnya adalah dia layak sebagai guru. Layak sebagai guru, ya. Layak sebagai guru itu ada pada dua hal. Yang pertama, soleh. Dia soleh, Pak, ya. Jangan jadikan guru orang yang fasik, fajir, suka mabuk, yo kok ceramah, ya apa sih? Tidak boleh. Kalau malam masih anak habis ceramah ini misalnya main judi, jangan jadikan anak sebagai guru. Misalnya anak habis ngajar sini karaokean, tidak layak, tidak soleh. Ya, misalnya anak habis ngajar ini gandeng bojone wong, tidak soleh. Ya, jangan jadikan guru orang seperti ini, gitu loh. Jadi guru itu harus soleh, Pak, jelas ibadahnya, ya, dilihat, ya, sholatnya bener ndak, ya, dia menjaga nggak, misalnya 5 waktu nggak, gitu loh, ya, usahakan di masjid ndak misalnya, gitu, harus tahu, Pak, ya, harus tahu. Nah, soleh juga pada akidahnya benar, jadi jangan akidahnya menyimpang, ya. Sudah benar, sudah layak, mumpuni, tapi akidahnya menyimpang, Syiah misalnya, tidak boleh kita belajar, ya. Misalnya punya akidah Khawarij, ya, menganjurkan kita khuruj kepada hakim yang sah. Ayo, kita sudah tidak punya presiden kita ini, sudah tidak punya pemimpin negara kita misalnya,
Tidak boleh, akidahnya menyimpang. Ya. Atau misalnya Murji'ah, dia punya akidah Murji'ah. Murji'ah itu menganggap ya imannya orang-orang maksiat, imannya orang-orang yang berzina seperti imannya Abu Bakar. Ya, tidak berpengaruh maksiat itu. Ya, imannya masih sempurna. Nah, itu Murji'ah. Tidak boleh akidah, tidak boleh jadikan guru, Pak. Ya. Sedangkan akidah Ahlussunnah al-imanu yazidu wa yanqusu. Ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, ya, bertambah iman itu ketika kita melakukan ketaatan, kita datang di majelis ilmu, kita melakukan sholat berjamaah, kita bersedekah, kita berbakti kepada orang tua, iman naik, Pak. Wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan turun ketika kita bermaksiat, ya. Memandang hal-hal yang haram, kita ngomongin tetangganya. Nah, itu haram, ya, ghibah, ya. Diperhatikan itu. Ya, kita misalnya menunda-nunda kebaikan, ya, menunda-nunda sholat, ya, itu iman berkurang, Pak. Ya, kita lalai dari majelis ilmu, kita jauh dari ulama, ya, itu iman berkurang. Ya, itu akidah Ahlussunnah. Ya, bertambah dan berkurang. Kalau Murji'ah, meskipun maksiat ya apa, semua dosa dilakukan dari yang paling kecil sampai dosa yang paling besar, imannya tetap sempurna. Itu Murji'ah. Ya, itu Murji'ah. Nah, kalau Khawarij kebalikannya. Khawarij itu orang yang melakukan dosa besar kafir. Pencuri kafir. Ya. Wong nyolong kafir, bunuh habis. Halalkan darahnya. Itu Khawarij. Akidahnya sesat, Pak. Ya, sesat. Makanya kita harus perhatikan akidahnya itu bagaimana, ya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas, diambil dari sumber yang jelas, ya, diajarkan oleh para ulama yang jelas, belajarnya jelas, guru-gurunya jelas, ya, kemudian manhajnya juga jelas, ya, ndak menclak-menclo, ndak kesana kemari, yo si orkesan iyo ngaji iyo, si nabu-nabu iyo ngaji iyo misalnya, tidak jelas manhajnya gitu lah. Jadi harus jelas, hak batil kayak gitu. Kalau akidah itu begitu, ya. Nah, kalau fikih, nah ini kalau fikih tidak masalah. Kalau fikih harus lebih luas, ya. Kecuali kalau misalnya fikihnya wis jauh dari 4 madhab misalnya, ya. Misalnya masalah atahiyat ini. Atahiyat itu yang diperselisihkan itu gerakan, entah diem atau bergerak, Pak. Tapi kalau sudah ke depan gini ya sudah nggak ada persisian. Nah, ini sudah batil gitu loh. Jadi perselisihan yang wajar. Memang ada dalilnya jelas, ya, masih kita bisa toleransi. Ya. Misalnya sujud pakai tangan dulu atau lutut dulu. Nah, itu saja perselisihannya, Pak. Nah, kalau sudah dia pakai kepala dulu, nah ini udah enggak masuk di perselisihan sudah. Wah, ini bahaya ini, ya. Ayo coba antum, siapa yang mau nyontoin? Sujud kepala dulu. Nah, ini sudah tidak ada perselisihannya, Pak. Nah, ini sudah menyimpang gitu loh. Nah, kalau masalah fikih memang kita harus banyak berlapang dada. Nah, kan tapi berlapang dada memang yang jelas itu tadi. Kalau yang memang jauh, ya tidak boleh berlapang dada gitu loh. Nah, seperti tadi, ya, dari turunnya kepala dulu, ya. Itu sudah tidak ada. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu guru itu insya Allah soleh, ya, misalnya adalah 1-2 kesalahan, karena guru juga manusia, Pak, ya. Kalau antum mencari guru yang maksum 100%, ya ndak akan punya antum guru. Pasti guru itu punya salah nih, ya. Misalnya, ya, masih misalnya istilahnya masih, ya, salah 1-2 kesalahan lah. Misalnya dalam fikih-fikihnya misalnya masih menurut kita mungkin salah, tapi yo itu ijtihad beliau gitu. Ya, mungkin masih misalnya membolehkan tidak apa-apa lah, ya. Isbal tidak apa-apa misalnya, ya. Asalkan tidak sombong, ya. Ini masih dalam furu' fikih, ya. Ini masih masalah fikih, karena memang pendapat jumhur memang mengatakan boleh, ya. Mengatakan boleh isbal asalkan tidak sombong. Itu pendapat jumhur ulama, ya. Meskipun kita mengambil pendapat yang hati-hati, ya, karena sepakat ulama tidak isbal itu sunnah, itu sepakat,
Ya, cuma yang diperselisihkan itu hukum dilarang itu dengan kesombongan dan tidak kesombongan itu. Tapi kalau sunnahnya jelas sepakat, nah maka kita ambil yang sepakat sajalah, ya misalnya. Tapi ada guru kita, salah satu guru kita misalnya, tidak masalah, itu tidak mempermasalahkan itu gitu. Maka itu mungkin menurut kita sebuah kesalahan, tapi ya itu tidak masalah. Ya kita ambil ilmu dari mereka gitu loh, dari beliau gitu. Misalnya guru kita berpendapat boleh mencukur jenggot, ya segini, dipendekkan boleh, ya. Kalau yang memang jelas haramnya kalau kelemis pak, kelemis ya, sampai tidak ada sama sekali itu nggak boleh, itu sudah nggak boleh lah. Nah tapi memendekkan ini yang khilaf, ya segini ya, kalau segini ya. Tapi kalau nggak ada jenggotnya ya nggak usah dicukur, nggak ada jenggotnya ya gitulah, ya. Jadi itu perselisihan yang khilafiyah, itu yang kita harus hargai pendapat mereka gitu. Pendapat guru-guru kita misalnya ada yang seperti itu gitu, tetap kita ambil ilmu mereka gitu lah, ya. Jadi tidak harus 100%. Nah lurus tok gitu, enggak. Ya pasti 1-2 kesalahan mesti ada. Namanya manusia, wajar lah, ya wajar ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kan soleh ya. Soleh itu mencakup banyak hal tadi ya, akidahnya, perilakunya, akhlaknya. Juga ini penting pak. Lihat akhlaknya pak, ya. Jangan ambil ilmu misalnya dia sama orang tuanya bentak-bentak misalnya. Ini akhlaknya tidak ada akhlak ini. Tidak layak ini pak jadi guru pak. Sama orang tuanya bentak-bentak, sama tonggone tidak nyopo misalnya, ya. Pokoknya dikenal di masyarakat sebagai orang yang rusak. Tidak layak ini jadi guru. Guru itu akhlaknya di masyarakat menjadi panutan, kepada orang tuanya lembut, berbakti, subhanallah. Ya, guru-guru kita demikian pak, ya. Oleh karenanya faedah dari mulazamah, oleh karenanya dahulu itu, ya cara belajar itu mulazamah pak, mengikuti guru. Jadi tinggal di dekat guru. Jadi kita tahu kesehariannya guru kita itu, ya meskipun tidak seluruh 24 jam tidak tahu, kita nggak harus tahu, tapi minimal sebagian hidupnya kita tahu. Bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang, bagaimana dia menyikapi orang-orang yang berbeda dengannya, itu kita tahu pak. Itu faedahnya kita mulazamah, bisa tahu real mata kepala kita guru kita gitu, ya. Itulah faedahnya. Ya, yang kedua tadi apa? Nah dia juga bisa mengajar, ya sehingga dia layak dijadikan guru. Tapi kalau dia tidak bisa mengajar pak, ya iso emek bengok-bengok tok, ngamuk tok, ya jangan dijadikan guru, ya. Jadi orang yang belajar, ya misalnya kuliah PGSD, PGTK, ya yang pendidikan guru SD, guru TK, itu kan ada metodenya ngajar tuh. Misalnya ngajari anak itu, anak dibuat senang dulu, ya bagaimana bisa anak itu tertarik, ya. Memang metodenya beda-beda gitu loh. Nah tapi kita harus tahu, anak ngajar ini juga harus metodenya. Karena bapaknya sudah gede-gede, harus suaranya harus lantang gitu. Kalau enggak ngantuk, nah harus tahu gitu. Harus tahu. Jadi, nah itu yang harus kita perhatikan kalau kita mengambil ilmu, ya kepada guru kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Guru yang bagaimana yang harus kita ambil ilmunya? Tak kasih hadiah. Ini baru loh ini, baru. Masih hangat. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ayo, ayo, angkat tangan ini. Gatel lagi. Ayo, angkat tangan. Kalau enggak tak tunjuk loh. Ayo. Siapa ini kira-kira ya? Bisa menyimpulkan ini. Gampang loh padahal poin ini. Ada 2 poin. Ya. Pertama, apa tadi? Loh kalau bareng-bareng bisa. Kalau satu ini kok nggak bisa gitu loh. Ayo. Tak tunjuk siapa ya? Antum wis, ayo. Pertama mumpuni dalam ilmu yang akan diajarkannya. Ya. Kedua, mumpuni itu bisa dilihat dari cara mengajarnya. enggak, misalnya belajarnya jelas, Oh, iya. ya belajarnya jelas, kemudian dia menguasai materinya gitu. Terus yang kedua, akhlaknya layak lah. Yang kedua itu layak sebagai guru. Nah bisa dikatakan layak sebagai guru mencakup 2 hal. Yang pertama soleh,
Ya, yang soleh ini mencakup apa? Akidahnya, manhajnya, perilakunya, ya, akhlaknya. Perhatikan semuanya. Ya, ibadahnya bagaimana, ya. Misalnya, ya dilihat, ya. Misalnya antum ngambil guru kepada orang yang tidak pernah puasa Ramadan, ya. Usume murid-muridnya poso, guru ini kok mokel. Ya, tidak layak ya gua jadi guru. Ya, bagaimana? Dia akan mencontohkan murid-muridnya demikian. Ya, tidak layak. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dia tahu cara mengajar, ya. Dia tahu cara metode mengajar. Ya. Ya, itulah seperti itu. Itu poin yang kelima, ya. Sampai jam berapa kita ini? Hah? Subuh. Kasihan ibu-ibu nanti anaknya nangis. Ya. Ya, kita lanjut lah 15 menit lagi ya. Bisa ya? 15 menit lagi. Nah, habis itu kita akhiri, kita lanjutkan besok pagi, ya. Nanti besok pagi enggak hadir, ya. Emang harus hadir ya, insyaallah taala. Nah, itu di halaman 42. Kalau kita pengen belajar serius, Pak, ya, halaman 42 itu saya sebutkan kitab-kitabnya, nama kitab-kitabnya yang kalau kita pengen belajar serius gitu. Wis istilahnya gampangannya pengen jadi ustadz bagi keluarga gitu. Ya, antum harus apa? Belajar ini. Kalau pengen jadi ustadz bagi keluarga antum, meskipun ustadz kampung lah istilahnya. Ya, ustadz kampung enggak masalah, atau guru dinia, guru madrasah. Antum harus belajar halaman 42 ini. Ya. Minimal antum itu. Nah, kemudian yang al-maqidus sadis, poin yang keenam, pokok yang keenam. Nah, riayatu fununihi fil akhdi wa taqdimil ahammi fal muhim. Ya. Perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya dan mendahulukan yang terpenting. Nah, jadi dalam kita belajar, Pak, dalam kita belajar harus kita apa? Mendahulukan yang paling penting bagi kita, kemudian yang penting. Ya. Oleh karenanya kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecondongan. Ya. Apa ya? Ono jurusane dhewe-dhewe. Ya, ono jurusane dhewe-dhewe. Ya, kalau di ilmu agama itu ada yang bidang hadis, ada yang bidang fikih, ada yang bidang akidah, ada yang bidang apa lagi? Ilmu dokter misalnya. Ada yang bidang ya banyak lah. Ilmu apa namanya? Tarbiyah misalnya. Nah, itu ada kecondongan seperti itu. Nah, oleh karenanya kita mementingkan apa yang sudah menjadi kecondongan kita. Tentunya kita ambil dahulu apa yang memang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Itu semuanya fardhu ain, kita harus menuntut ilmu ini. Misalnya akidah, tauhid. Kita harus tahu, kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang berhak disembah, Allah yang sangat murka jika kita mensyirikannya. Nah, itu yang kita harus tahu. Kita juga harus mencintai Rasulullah, Rasulullah. Kita harus mendahulukan perkataan Rasulullah daripada semua makhluk di muka bumi ini, ya. Mendahulukan Allah dan Rasulnya, mengedepankan menjauhkan hawa nafsu kita dari perkataan keduanya. Itu kita harus tahu. Ilmu-ilmu itu wajib kita tahu, ya. Nah, kemudian baru kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya, memperdalam lah istilahnya. Nah, kalau jurusan misalnya jurusan umum kan ada juga klasifikasinya gitu loh. Klasifikasinya gitu. Misalnya jurusan komputer, ini bagian komputer apa iki? Servis. Bagian perangkat lunak, bagian apa gitu kan. Di dokter juga gitu, Pak. Ya, ada dokter bayi, ada dokter bayi kecil, bayi gede, ada semuanya, ya. Gigi misalnya. Ada spesialisnya gitu. Nah, itu begitu juga dengan menuntut ilmu. Makanya kita dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Misalnya di Probolinggo ini ada berapa masjid? Ada kajian rutinnya. Ada kajian rutinnya di setiap masjid. Dan qadarullah berbenturan. Dan ustadz-ustadznya yang ngajar ya ustadz-ustadz kita semua, gitu lah. Nah, bagaimana kita menimbang agar kita duduk di majelis siapa? Nah, kita mengambil yang kita butuh terhadap ilmu tersebut. Misalnya ustadz ini mengajarkan akidah, sedangkan kita perlu ilmu akidah. Nah, sekarang ustadz yang di masjid yang di sana misalnya mengajarkan ilmu waris misalnya.
Ya sedangkan kita nggak terlalu butuh, belum butuh ilmu waris gitu. Kita ya dulu kan yang ini. Nah, kita sudah mumpuni, sudah matang. Nah, boleh kita nanti belajar ilmu waris di sana. Itu. Jadi didahulukan yang memang penting. Jadi bukan lihat, wah ustadz iki jenggotnya gede, tebel. Wah ustadz iki ini enggak. Antum yang apa namanya? Yang menentukan itu antum. Karena antum yang tahu, ya. Sebatas mana ilmu antum gitu lah. Yang antum butuhkan kan antum sendiri yang tahu. Anda kan enggak tahu, gitu lah. Nah, kemudian antum konsultasi, ustadz sama ustadz misal konsultasi. Ana ini kurang di sini ustadz. Ana enggak tahu sama sekali ustadz. Ilmu fikih bagian puasa ini ana masih ngambang ustadz. Entah puasa yang wajib itu entah Ramadan atau yang Syawalnya ustadz. Ya misalnya itu. Antum wajib belajar fikih di situ ya. Misalnya seperti itu. Jadi didahulukan yang paling penting. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, beliau mengatakan jam'ul ulumi mamduh. Kita belajar semua ilmu itu terpuji. Kita belajar semua ilmu itu terpuji, Pak. Ya, ilmu yang bermanfaat yang dimaksud ya. Karena tadi kita sudah sebutkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan min kulli fannin khud wala tajhal bihi fal hurru muttali'un alal asrori. Ya, maka kalau kita minimal kalau kita jadi dai gitu harus tahu semua bidang ilmu, Pak. Kita harus tahu semua bidang ilmu syariat kalau jadi dai itu. Minimal meskipun enggak mendetail, minimal gambarannya wis seru gitu. Misalnya ustadz itu ya harus tahu ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu tentang syair ya, bukan sihir ya. Syair ya, bagaimana membuat syair ya, ilmu juga harus tahu misalnya ilmu tentang firaq ya, ilmu tentang ajian, bagaimana agama, meskipun tidak mendetail tapi minimal tahu ya kalau jadi ustadz ya. Tapi kalau antum tidak jadi ustadz ya minimal ya ngono ae ya, tidak masalah itu ya. Buat apa? Buat pengetahuan. Memang ada ilmu-ilmu yang memang hanya untuk pengetahuan ya, untuk menambah wawasan, itu memang ada. Kemudian ada ilmu-ilmu yang memang harus untuk diamalkan gitu loh ya. Kemudian setelah kita melakukan demikian ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, lebih terarah belajar kita. Jadi tidak mencelok-mencelok, Pak. Kenapa kok kita ini anak udah ngaji Ustaz 10 tahun Masya Allah, kenal sunnah sudah 10 tahun Masya Allah ya, tapi kok ilmunya tidak berkembang ini? Karena kita suka mencelok-mencelok ngajinya, tidak urut gitu loh. Yo, gini melok, tidak jelas ya. Kalau ngaji itu yang jelas, Pak. Kitabnya ini ada kitabnya ya, kecuali kalau tabligh akbar ya. Kalau tabligh akbar ya tidak masalah, refreshing otak. Misalnya kalau ngaji kitab tolok jenuh misalnya, datangin ustadz dari luar tidak masalah ya, itu bagus ya. Tapi kalau pengen dapat ilmu beneran, ilmu sing bener-bener ilmu yang ngaji rutin, kajian rutin misalnya di sini alhamdulillah ana lihat itu kajian rutinnya Masya Allah ya. Antum fokus saja ya, fokus. Kemudian antum ya jangan aja mustami, jangan jadi mustami saja. Kalau pengen naik tingkat jadi muta'alim, Pak. Beli kitabnya ya. Ketika ustadz ngaji itu apa? Misalnya kitab Bulughul Maram. Ya udah antum beli kitab Bulughul Maram. Berapa sih kitab, Pak? Ya. Enggak semahal sepeda gowes kok. Ya. Kitab paling 100.000 lah paling mahal. Ya. Enggak sampai kadang. Ya. Kita beli, ya. Sekarang sudah banyak online bisa, ya beli di toko, ya ada lah insyaallah. Ya. Jangan beli. Nah, kemudian antum ketika ada kajian hadir nyatet. Itu ilmu itu berkah, Pak. Ilmu bermanfaat. Ya. Antum nanti juga akan bisa mengajarkan minimal ke anak antum loh. Iki loh, bapak dulu belajar juga loh, ya. Misalnya anak kita mondok, kita pondokkan. Nah, bapak juga dulu pernah belajar ini Riyadhus Shalihin, ya sama ustadz ini. Ini loh, catatannya masih ada. Nah, ini kan faedahnya kan Masya Allah. Nah, itu minimal loh, Pak. Ya, minimal. Jadi kita ngaji itu oleh gitu loh. Ada hasilnya, Pak. Ya, selain diamalkan kita juga ada arsipnya. Catatan-catatan kita agar kita murojaah itu tidak lupa gitu. Nah, setelah itu kemudian kita fokus ya, belajarnya fokus ya.
apa namanya? Itu tadi ya, fokus terus ya dengan kitab-kitabnya ya. Jadi tidak hanya sekedar mustamik ya. Kalau kita pengen naik kelas ya, istilahnya kalau pengen kita naik kelas ya, nggak level bawah terus ya, maka kita harus belajar bahasa Arab, kita harus ngaji kitab. Itu kalau kita pengen naik kelas Pak, naik tingkat lah ya. Nah tapi kalau enggak seperti itu ya udah ya, ya nggak apa-apa lah, mending lah, masih mending ya. Yang penting kita sudah berusaha bisa istiqomah. Nah, bisa istiqomah. Tapi kita cukupkan saja sampai poin ke-7 ya, sampai poin ke-7. Ya insyaallah kita mulai besok poin ke-7 ngebut. Ya insyaallah ya. Kita ngoyok insyaallah taala, tapi berfaedah, insyaallah bermanfaat ya. Karena poin-poin yang kita sampaikan ini ada di keseharian kita Pak. Ya, kita bisa langsung introspeksi diri. Di mana saya ini? Saya ini di mana dibandingkan para ulama gitu lah. Ya. Tapi mungkin ada 1-2 pertanyaan enggak masalah. Habis itu kita tutup ya. Kalau memang enggak ada ya udah enggak masalah. Tafadhol. Nggak ada. Yang tanya dapat hadiah loh padahal. Kasih hadiah ini. Kurang apa coba? Ayo. Daripada anak yang nanya coba. Monggo. Salam. Mana yang lebih baik? Orang yang melakukan bid'ah karena tidak tahu, atau orang yang punya ilmu tapi tidak mau meninggalkan yang haram? Mana yang lebih baik? Iya. Sebenarnya tidak ada yang baik loh Pak. Mending, mana yang lebih mending? Misalkan ada 2 orang ini sama menjadi imam. Mana yang lebih baik? Apa tadi yang pertama? Yang pertama orang yang melakukan bid'ah karena memang tidak tahu. Tidak tahu. Yang kedua dia tahu ilmu, sudah banyak belajar sunnah tapi masih senang yang haram. Senang yang haram. Wah, bingung kan aja. Ya, ala kulli hal ya. Kalau memang 2 pilihannya itu tidak ada lagi ya. Tapi kalau misalnya masih ada ya cari yang lain lah istilahnya ya. Ya. Karena memang apa namanya, kalau kita milih imam itu tidak sembarangan ya. Ya. Itu ada tuntunannya ya. Misalnya harus dia itu fasih dalam bacaan, kemudian itu tadi ya, harus benar lah akidahnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu hanya dua tok pilihannya, tidak ada lagi, ya udah kita apa namanya, pilih yang lebih ringan lah mudaratnya, yaitu yang sudah belajar sunnah tapi masih bermaksiat, tapi disuruh tobat nanti ya, suruh tobat ya, dinasehati ya. Kemudian yang tadi yang masih melakukan bid'ah dan tidak tahu ilmunya ya, maka setidaknya dia harus belajar lagi ya, setidaknya dia harus belajar lagi ya. Itu yang apa namanya, yang harus kita dahulukan yang tadi, karena memang tingkatan apa bid'ah itu sebenarnya lebih besar daripada maksiat ya, tingkatannya lebih besar. Oleh karenanya kita berusaha terus ya, karena memang kita tidak bisa, meskipun kita sudah ngaji lama, kita masih terus setiap hari itu kita tidak bisa tidak bermaksiat, pasti kita melakukan maksiat gitu ya. Minimal kita maksiat mata, minimal maksiat kita apa, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, nah, itu minimal ya. Terus kita apa namanya, kita bertaubat. Oleh karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk senantiasa setiap hari bertaubat. Nabi Muhammad SAW ya, itu dijamin surga loh ya. Coba angkat tangan di sini, siapa yang punya jaminan surga ya? Ana kasih hadiah, tak kasih duit wis ya. Siapa di sini yang ada jaminan masuk surga? Tidak ada Pak, tidak ada jaminan Pak. Rasulullah SAW orang yang punya jaminan surga, jelas surga paling tinggi Firdaus
Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita senantiasa setiap harinya bertaubat kepada Allah. Inni la astaghfirullah fil yaumi ya sab'ina marrah. Aku bertaubat kepada Allah. Aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Itu Nabi loh Pak, maksum, dijamin surga. Tapi tetap istighfar, tetap taubat. Kita tidak ada jaminan surga. Bedusoe, ya ndak maksum, ndak bakalan jadi nabi, ya. Lebih layak kita apa? Taubat kepada Allah. Terus setiap hari, ya. Wallahu taala bisawab, ya. Karena pertanyaannya bagus, ya monggo dapat hadiah, ya. Ini nanti diambil di sini, ya. Ada lagi? Tapi tidak dapat hadiah ini. dapat. Insya Allah dapat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bagaimana sikap kita jika melihat orang melakukan bid'ah? Apakah kita langsung larang? Ataukah bagaimana sikap kita kalau memang orang itu dalam tanggungan kita, maksudnya dalam tanggungan kita, anak kita sendiri, istri kita, nah kita harus melarang. Tentunya dengan cara yang baik. Tapi kalau orang itu orang lain, atau misalnya kita tidak kenal, ataupun kenal tapi bukan keluarga kita, maka kita lihat maslahat dan mudarat. Kita lihat maslahat dan mudarat. Antum punya kekuatan enggak? Antum didengar enggak ketika, maksudnya berpengaruh enggak ketika antum ngelarang itu? Nah, itu ada namanya fiqhud dakwah. Jadi dakwah itu juga enggak sembarangan, Pak. Perlu belajar loh. Jadi enggak dikit-dikit langsung antum misalnya sekarang datang ke masjid, wah ini kullu bid'atin dolan, enggak seperti itu, Pak. Ada fikihnya, ada tahapannya. Begitu juga dengan menuntut ilmu ada tahapannya, dakwah juga ada tahapannya, gitu lah. Nah, ketika antum melakukan melarang misalnya, ya, antum akan dipersulit misalnya, antum akan banyaklah antum akan mendapatkan mudarat, maka antum diam dulu, ya, sambil antum beristighfar, ya, diam bukan berarti ridho ya, antum beristighfar kepada Allah dan doakan itu yang antum lihat di mata kepala antum itu yang melakukan biat, doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan hidayah, ya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi tidak langsung ya, ada maslahat mudarat yang harus kita pikirkan, Pak. Betapa banyak ya kita ini, teman-teman ini main semangat aja. Itu tadi, kalau semangat tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah banyak kelirunya, ya. Semangat melarang bid'ah misalnya. Padahal jika juga ilmu tentang bid'ah itu samar-samar masih, belum paham betul gitu. Tapi kok semangat sekali untuk mengingkari orang, jangan. Jadi kita, ya. Kita belajar ini, Pak. Ya, kita belajar, kita perbaiki dulu diri kita ini. Perbaiki betul-betul kita, minta kepada Allah. Nah, kita terus belajar. Nah, udah jangan dulu kita ngurusi orang jangan dulu. Kecuali memang orang yang ada di tanggungan kita, ya keluarga kita, misal orang tua kita, adik-adik kita, ya, mas-mas kita. Nah, itu dulu kita nasihati pelan-pelan secara akhlak yang mulia. Tentu dengan adab lah istilahnya. Nah, tapi kalau yang bukan dalam tanggungan kita, ya tetap kita, misalnya tetangga kita, tetap kita punya kewajiban untuk mendakwai mereka. Tapi ada caranya, ada tahapannya, ya. Jangan langsung tiba-tiba ngomong di muka umum di depannya, enggak, ya. Ada tahapannya, Pak. Sehingga dakwah kita ini, istilahnya penuh dengan hikmah, ya. Dakwah kita ini penuh dengan hikmah, ya. Tidak betapa banyak kesalahan-kesalahan person dari teman-teman kita yang sudah ngaji mencoreng dari dakwah kita yang mulia. Padahal dakwah kita dakwah yang penuh ilmu, dakwah yang dibangun di atas ilmu. Semua landasannya berdasarkan ilmu. Dakwahnya, ngajinya, semuanya harus ada ilmunya, ya. Maka kita jangan coreng, ya, dengan ketergesahan kita, keburu-buruan kita. Tapi kalau misalnya masih kita melihat bid'ah, kita istighfar kepada Allah, ya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa menasihati dengan pelan-pelan, tidak masalah. Ya, kita lakukan. Misalnya teman kita sendiri, ya, kita japri kalau kita punya nomornya, atau kita undang dia ke rumah, ya, diskusi, ya, tentunya dengan bukan otot-ototan, ya, diskusi yang baik lah, ya.
Wallahu ta'ala bisawab ya. Enggak ada lagi, sudah ya? Atau masih ada lagi? Enggak ada lagi ya? Nah, baik. Kita tutup kajian kita malam hari ini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan khatamkan kitab ini besok ya. Jangan sampai enggak hadir ini, tak tita ini nih. Harus hadir semua ini ya. Kalau enggak hadir kitabnya balik no. Nah, dari kasih kitab enggak hadir lagi ya. Ya ala kulli hal ya. Ya diusahakan hadir ya. Kecuali memang punya uzur, Ustaz enggak ada apa namanya? Punya uzur ya, uzur syar'i lah, enggak masalah ya. Tapi kalau misalnya ada waktu luang, apalagi besok libur ya, diusahakan untuk hadir agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita senantiasa banyak nangisnya, Pak, daripada ketawanya, ya. Kalau kita tahu ya betapa dahsyatnya neraka Allah, kita akan senantiasa ndak tuso ndak iso guyung-guyung ngakak-ngakak ndak, Pak, ya. Kita ingat neraka Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah sangat pedih. Itu dengan ilmu itu kita akan bisa, ya Allah, ya, kita ini dosanya banyak itu. Dengan ilmu itu kita merasa seperti itu. Kita semakin tunduk kepada Allah, ya, semakin takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin beribadahnya. Ya, itu ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi kita ya mengaji itu bukan untuk apa? Oh, menang-menangan, enggak. Kita ngaji itu memang murni lillahi ta'ala. Kita berusaha ya untuk senantiasa ikhlas karena Allah. Kemudian kita berusaha mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Ya, dengan itu insyaallah ya kita bisa, ya, semoga dengan itu kita bisa husnul khotimah dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.